Pemirsa, elemen masyarakat semakin banyak memberikan perhatian dan mendiskusikan visi misi dan program pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menjelang debat perdana yang akan dilaksanakan pada 17 Januari mendatang. Namun perubahan visi misi yang dilakukan oleh paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 dinilai kurang siap oleh sebagian pihak. Untuk membahas lebih lanjut tentang perubahan visi misi yang ditolak oleh KPU ini, kita akan membahasnya bersama dengan Abdul Qadir Karding, Wakil Ketua TKN Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf Amin. Bang Karding, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Dan sudah bersama kami juga salah satu anggota Komisioner KPU, Pramono Ubaid, melalui sambungan telepon. Pak Pramono, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Karding. Pagi, Mas Ubaid. Assalamualaikum. Baik, saya langsung ke Pak Pramono dulu. Pak Pramono, berarti sudah dipastikan ya visi misi yang kemudian digunakan oleh Capres-Cawapres Prabowo Sandi ini adalah visi misi yang lama, adalah visi misi yang kemudian diterima KPU pada saat masa pendaftaran, tidak bisa diubah lagi. Jadi begini, Mas, ini ada dua hal yang berbeda yang seringkali agak disalahpahami oleh dua paslon maupun oleh publik. Baik. Bahwa dokumen visi misi itu adalah bagian dari dokumen yang harus diserahkan pada saat pendaftaran pasangan calon presiden wakil presiden. Betul. Nah, karena masa perbaikan dokumen pendaftaran pasangan capres-cawapres sudah selesai, maka dokumen itu tidak bisa diubah kembali. Nah, tetapi tentu saja selama masa kampanye yang sudah berlangsung beberapa bulan ini ada dinamika, ada dialektika begitu ya. Masing-masing pasangan calon menyerap gagasan dari masyarakat, lalu kemudian ingin memperkaya visi misi yang disampaikan kepada masyarakat, maka tentu silakan saja mengembangkan atau merevisi visi misi dan nanti disampaikan di dalam acara debat kandidat begitu ya. Tetapi itu tidak mengubah dokumen visi misi sebagai bagian dari dokumen pendaftaran pasangan calon begitu. Baik, apakah keputusan dari KPU ini sudah diterima oleh dari pihak BPN, Pak Pramono? Ya mau tidak mau karena memang aturannya begitu. Jadi bukan sama sekali tidak boleh mengubah ya, Mas ya, boleh. Silahkan disampaikan di dalam acara debat kandidat, tetapi tidak mengubah dokumen pendaftaran begitu. Baik. Tapi kalau KPU dituduh oleh BPN ini tidak adil, tanggapan bagaimana Pak Pramono? Aturan yang sama kan berlaku untuk kedua pasangan calon. Jadi pasangan 01 juga tidak boleh mengubah dokumen pendaftaran, termasuk visi misi. Tetapi kalau ingin menyampaikan revisi atau perubahan atau pengembangan visi misi itu di dalam acara debat kandidat, ya silakan saja. 01 boleh, 02 boleh begitu. Oke, baik. Saya ke Bang Karding. Bang Karding, tanggapan dari TKN berkaitan dengan penolakan dari KPU ini terhadap perubahan visi misi yang tadinya mau diubah tapi kemudian tidak boleh, tapi kemudian visi misi boleh digunakan pada saat debat. Tanggapan dari TKN seperti apa? Yang pertama, yang disebut visi itu adalah satu rangkaian kalimat yang tidak asal buat ditulis. Dia harus melalui pemikiran yang mendalam. Ya. Kalau perlu riset, diskusi dan asupan dari masyarakat, sehingga sebenarnya kalau visi itu dia harus semacam prinsip arah membangun ke depan. Jadi kalau mudah dirubah, itu dipastikan bukan visi. Ya, bukan visi, kalau mudah dirubah. Jadi itu poin pertama. Ya. Poin kedua, bahwa ini menunjukkan bahwa teman-teman di sebelah itu tidak memiliki visi yang jelas, sekaligus tidak memiliki pendirian yang kokoh terhadap apa yang mau diperjuangkan. Baik, Bang Karding sudah sempat melihat dokumen yang baru dari tim BPN mengenai perubahan itu? Secara umum teman-teman di TKN akhirnya mengkaji, tim direktur konten itu mengkaji dan memang banyak perubahan yang ada di sana. Ya, termasuk juga tagline yang sebelumnya berubah kan. Jadi Indonesia menang gitu. Jadi kalau disebutkan ini sebetulnya hanya masalah perubahan kata-kata saja, hanya untuk masalah estetika begitu, menurut dari TKN tidak seperti itu? Saya kira enggak ya, banyak yang berubah, banyak yang tidak ada, jadi ada misalnya soal
kebijakan soal HAM, kemudian ada di sekarang. Apakah ada kemiripan dengan visi misi yang kemudian dimiliki oleh pasangan nomor urut 01? Ya rata-rata begitu kalau menurut hasil kajian kami, bahwa banyak dari penyempurnaan yang ada itu ini kok sama dengan punya kita. Oke. Ya. Kemiripan itu terlihat di mana, Bang Kardi? Hampir seluruh bidang. Oke. Mulai dari masalah sosial, ekonomi, kemudian politik. Oke. Dan hal-hal yang terkait dengan bidang-bidang lain. Adakah program-program mungkin yang tertera di dalam TKN visi misi dari 01 Joko Widodo dan Maruf Amin, tapi kemudian program itu juga mirip sama dengan di BPN? Paling tidak konkretnya itu terlihat, Bang Kardi? Iya, iya. Jadi misalnya soal misalnya di sisi hukum, pemberantasan korupsi misalnya, ya kan, soal apa namanya KPK, penguatan KPK, kemudian apa namanya pencegahan dan penindakan, itu terlihat jelas di situ. Oke, baik. Memiliki kemiripan. Memiliki kemiripan. Baik, saya kembali kepada Pak Pramono. Pak Pramono, sebetulnya pada saat masa pendaftaran kemarin itu, apakah memang sudah disampaikan kepada tim kampanye masing-masing cawapres-cawapres bahwa visi misi yang diterima ini nanti tidak dapat diubah? Ya, itu memang ada di peraturan kampanye, peraturan KPU tentang pendaftaran pasangan calon ya. Memang di sana ditegaskan bahwa visi misi itu bagian dari dokumen pendaftaran pasangan calon. Baik. Jadi itu harusnya sudah diketahui oleh semua pihak. Baik. Pak Pramono, kalau visi misi kemudian yang nanti akan disampaikan oleh pasangan nomor urut 02 ini pada saat debat nanti, ini berbeda dibandingkan dengan visi misi yang kemudian diterima oleh KPU. Apakah ini diperbolehkan? Seperti mungkin tadi disampaikan oleh Bang Karding tadi, ini ada kemiripan, berbeda jauh dengan visi misi yang diterima pada saat masa pendaftaran. Itu diperbolehkan? Jadi begini Mas, seringkali kan acara debat ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan kejutan. Ya. Atau bahkan pertanyaan yang disiapkan panelis itu juga tidak tercover di dalam visi misi. Oke. Yang visi misi masing-masing pasangan calon misalnya. Nah pertanyaannya, kalau ada pertanyaan yang yang tidak tercover oleh dokumen visi misi oleh pasangan calon, atau memang belum uraikan di dalam visi misi. Oke. Tentu lucu kalau pasangan calon bilang, oh saya tidak punya visi misi bidang itu misalnya. Iya. Nah tentu tidak bisa begitu. Tentu pasangan calon tetap harus menyampaikan gagasannya apa, tawarannya apa, programnya apa, begitu. Jadi ini sesuatu yang biasa saja, Mas. Oke, baik. Tapi kalau kontennya sama mungkin, kadang-kadang mungkin ada tuduhan, paling tidak ada dugaan bahwa visi misi dari 02 ini mirip, bahkan mungkin menjiplak begitu. Itu KPU tidak mempermasalahkan? Saya kira di dalam banyak hal, kedua pasangan calon kan memang tidak berbeda jauh ya. Apalagi pada hal-hal yang sifatnya prinsip tentu tidak mungkin berbeda secara diametral begitu. Jadi kalau kita ingat debat-debat kandidat pada 2014 atau pilkada begitu, ada banyak jawaban yang mirip atau masing-masing pasangan calon malah menyetujui atau mendukung atau mengiyakan jawaban pasangan calon lain. Itu jadi bukan sesuatu yang mengagetkan. Baik. Sebelum saya kembali ke Bang Karding, ini terakhir kepada Anda Pak Pramono, lalu kemudian rambu-rambu yang kemudian akan disampaikan oleh KPU dalam debat nanti selain mengenai aturan teknis nanti pada saat debat itu apa kepada capres dan juga cawapres nanti akan berdebat? Ya, pertama kita harapkan ini acara debat kandidat betul-betul untuk menggali visi misi. Sehingga yang dibutuhkan adalah ketika tanya jawab itu adalah memperdalam, mempertanyakan, lalu membantah, begitu ya. Baik. Jadi bukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mikro, kasus per kasus,
apalagi hal-hal yang sifatnya